Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video pembelajaran Solusi Kualitatif Model Matematika Gerak Ayunan Sederhana. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih solusi kualitatif itu? Solusi kualitatif merupakan solusi berupa pengamatan terhadap medan gradien, misalnya fase portrait. Solusi kualitatif akan memberikan gambaran secara geometris dari solusi suatu PDB. Lalu, bagaimana sih solusi kualitatif dari model matematika gerak ayunan sederhana? Mari kita lihat. Menyambung video sebelumnya, kita punya ilustrasi ayunan benda bermassa M dengan model theta double dot sama dengan minus G per L sin theta. Energi kinetik dari sistem ini adalah EK sama dengan 1/2 mw kuadrat, dengan W adalah kecepatan benda. Di video sebelumnya, kita tahu bahwa xt sama dengan L theta t. Maka jika kedua ruas kita turunkan sekali terhadap T, kita peroleh x dot sama dengan L theta dot sama dengan W, merupakan kecepatan benda. Maka kita dapat menuliskan EK sama dengan 1/2 M L theta dot kuadrat sama dengan 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat. Jika V adalah energi potensial sistem, maka energi total sistem yaitu E tot sama dengan V tambah EK. Atau E tot sama dengan V tambah 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat. Pandang persamaan E tot sama dengan V tambah 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat. Jika kita mengingat kembali konsep fisika, kita tahu bahwa energi total suatu sistem itu selalu konstan di setiap waktu. Maka jika kedua ruas kita turunkan parsial terhadap T, kita peroleh turunan parsial V tambah 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat terhadap T sama dengan 0, karena E tot konstan, turunan konstan adalah 0. Maka kita peroleh turunan parsial V terhadap T tambah turunan parsial 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat terhadap T sama dengan 0. Dengan mengingat aturan rantai, kita peroleh dV d theta kali theta dot tambah ml kuadrat theta dot theta double dot sama dengan 0. Maka kita peroleh dV d theta sama dengan minus ml kuadrat theta double dot. Dengan mengingat theta double dot sama dengan minus G per L sin theta, maka kita peroleh dV d theta sama dengan minus ml kuadrat kali minus G per L sin theta. Maka dV d theta sama dengan mgl sin theta. Kita integralkan kedua ruas terhadap theta, kita peroleh V sama dengan minus mgl cos theta. Dengan V ini adalah energi potensial dari sistem. Nah, jadi dari sini kita memperoleh kurva energi potensial sistem di setiap theta sebagai berikut. Jadi kita akan memperhatikan beberapa tingkatan energi total di sini, yaitu tingkat A, B, C, dan D. Dari tingkatan energi total ini, nanti kita akan membuat fase portrait, yaitu kurva di bidang dengan sumbu datar theta dan sumbu vertikal theta dot. Untuk itu, kita perlu hubungan nih antara theta dan theta dot. Jadi, kita harus mengingat beberapa hal. Yang pertama, EK sama dengan E tot min V, sama dengan E tot tambah mgl cos theta. Yang kedua, EK sama dengan 1/2 ml kuadrat theta dot kuadrat. Maka theta dot kuadrat sama dengan 2 EK per ml kuadrat. Maka theta dot sama dengan plus minus akar 2 EK per ml kuadrat.
Nah, di sini nanti kita akan peroleh hubungan antara theta dan theta dot. Perhatikan juga M dan L itu positif karena M massa benda dan L adalah panjang tali. Nah, kita menginginkan theta dot yang real, maka EK tidak boleh negatif. Dengan kata lain, EK harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan membuat fase portrait dari masing-masing tingkatan energi total tadi. Pertama, kita akan memperhatikan tingkat energi total A. Pada tingkatan ini, energi total sama dengan minus MGL. Maka kita peroleh EK sama dengan minus MGL tambah MGL cos theta sama dengan MGL kali min 1 tambah cos theta. Nah, kita tahu bahwa kisaran nilai cos theta itu adalah dari min 1 sampai 1. Agar EK tidak negatif, maka haruslah cos theta ini nilainya 1. Jadi, kita peroleh theta sama dengan 0, 2V, 4V, dan seterusnya, minus 2V, minus 4V, dan seterusnya. Jika cos theta 1, maka EK sama dengan 0. Akibatnya, theta dot sama dengan akar 2 EK per ML kuadrat itu sama dengan 0. Jadi untuk theta-theta yang terdefinisi, theta dotnya itu konstan, yaitu 0. Sehingga kita peroleh fase portrait dengan proyeksinya terhadap kurva energi potensial seperti ini. Terlihat bahwa fase portrait dari tingkat energi total A berupa titik-titik di 0,0, 2pi,0, 4pi,0, 6pi,0, dan seterusnya. Begitu pula di minus 2pi,0 dan seterusnya. Nah, fase portrait ini memberikan gambaran berupa solusi terhadap bandul yang diam, seperti pada gambar ini. Oke, sekarang kita perhatikan tingkat energi total B. Pada tingkatan ini, E tot sama dengan 0. Maka kita peroleh EK sama dengan 0 min V. Sama dengan min V sama dengan MGL cos theta. Nah, dari sini terlihat nih bahwa EK akan negatif jika V positif. Atau secara geometris, theta yang kurva energi potensialnya berada di atas sumbu theta tidak terdefinisi. Dari sini juga kita peroleh theta dot sama dengan akar 2 EK per ML kuadrat sama dengan akar 2 MGL cos theta per ML kuadrat sama dengan akar 2G per L cos theta. Sehingga kita dapat memperoleh fase portrait dengan proyeksinya terhadap kurva energi potensial seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa untuk theta yang kurva energi potensialnya di atas sumbu theta tidak terdefinisi. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa fase portrait untuk tingkat energi total B itu berupa elips-elips yang terpisah seperti ini. Sekarang bayangkan ada titik yang bergerak mengelilingi elips-elips ini. Maka akan bersesuaian dengan gerak bandul seperti yang terlihat. Dengan kecepatan angular bandul terbesar itu saat theta sama dengan 0, atau theta sama dengan 2V, atau theta sama dengan 4V, dan seterusnya. Sehingga kita dapat katakan bahwa fase portrait ini merupakan solusi dari bandul yang bergerak bolak-balik. Selanjutnya, mari kita lihat tingkat energi total C. Pada tingkatan ini, E tot sama dengan MGL. Maka kita peroleh EK sama dengan MGL min V sama dengan MGL tambah MGL cos theta sama dengan MGL kali 1 tambah cos theta.
Dari sini terlihat bahwa EK tidak negatif untuk semua theta. Maka dalam hal ini semua theta terdefinisi. Nah, kita juga memperoleh theta dot sama dengan akar 2EK per ml kuadrat sama dengan akar 2 mgl per ml kuadrat kali 1 tambah cos theta sama dengan akar 2G per L kali 1 tambah cos theta. Nah, sehingga kita peroleh fase portrait dengan proyeksinya terhadap energi potensial seperti ini. Terlihat bahwa kecepatan anguler theta dot adalah 0 saat theta sama dengan V, theta sama dengan 3V, theta sama dengan 5V, dan seterusnya. Fase portrait ini akan memberikan dua gambaran terhadap solusi dari gerakan bandul. Yang pertama, bayangkan ada sebuah titik yang melintasi kurva yang berada di atas sumbu theta. Maka akan bersesuaian dengan gerak bandul seperti ini. Lalu kita dapat melihat bahwa kecepatan bandul atau kecepatan angular bandul terbesar itu saat theta sama dengan 0, theta sama dengan 2V, theta sama dengan 4V, dan seterusnya. Kemudian kecepatan bandul akan 0 saat titik yang melintasi kurva ini menyinggung sumbu theta. Maka kita katakan bahwa fase portrait ini merupakan solusi dari gerak bandul melingkar seperti ini. Kemudian yang kedua, bayangkan ada titik yang bergerak melintasi elips-elips yang saling bersinggungan ini. Maka akan bersesuaian dengan gerak bandul seperti yang terlihat, di mana mula-mula bandul akan bergerak melawan arah jarum jam. Lalu saat kecepatan anguler bandul sama dengan 0, di mana titik yang berjalan tadi menyinggung sumbu theta, maka bandul akan kembali dan bergerak searah dengan jarum jam. Jadi, fase portrait ini memberikan solusi terhadap gerakan bandul seperti pada yang pertama dan yang kedua ini. Dan yang terakhir, tingkat energi total D. Pada tingkatan ini E tot sama dengan 2 mgl. Maka kita peroleh EK sama dengan 2 mgl min V sama dengan 2 mgl tambah mgl cos theta sama dengan mgl kali 2 tambah cos theta. Maka kita peroleh theta dot sama dengan akar 2 EK per ml kuadrat sama dengan akar 2 mgl per ml kuadrat kali 2 tambah cos theta sama dengan akar G per L kali 4 tambah 2 cos theta. Sehingga kita peroleh fase portrait dengan proyeksinya terhadap kurva energi potensial seperti ini. Nah, pada fase portrait ini terlihat bahwa kurva tidak pernah menyinggung sumbu theta. Artinya, fase portrait ini akan memberikan solusi terhadap gerakan bandul yang berputar tanpa henti. Untuk lebih jelasnya, pertama kita akan memandang kurva di atas sumbu theta. Maka, jika kita membayangkan ada titik yang bergerak melintasi kurva ini, akan bersesuaian dengan gerak bandul seperti yang terlihat, yaitu gerak bandul yang berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan anguler bandul terbesar saat theta sama dengan 0, theta sama dengan 2V, theta sama dengan 4V, dan seterusnya. Dan kecepatan terkecil bandul saat theta sama dengan V, theta sama dengan 3V, theta sama dengan 5V, dan seterusnya. Dan yang kedua, pandang kurva yang berada di bawah sumbu theta. Jika kita membayangkan ada titik yang bergerak di sepanjang kurva ini seperti ini, maka akan bersesuaian dengan gerak bandul seperti yang terlihat, di mana bandul akan bergerak
searah dengan jarum jam dengan kecepatan angular bandul terbesar dan terkecil sama seperti yang pertama tadi. Jadi kita katakan bahwa fase portrait ini memberikan solusi terhadap gerakan bandul yang berputar searah jarum jam tanpa henti atau berlawanan arah jarum jam tanpa henti. Nah, yang paling terakhir, jika kita menggabungkan fase portrait dari tingkat energi total A, B, C, dan D, maka kita peroleh fase portrait berikut yang merupakan solusi kualitatif dari model gerak ayunan sederhana, yaitu theta double dot sama dengan minus G per L sin theta. Nah, demikian, semoga video kali ini bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.